rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala sungguh biasa tercurahkan kepada kita semua, ya, terkhusus tadi sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Pak Kiai, juga ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu punya malaikat sayyahin, itu artinya dia tugasnya untuk keliling saja. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus untuk keliling. Ya. Apa yang dia cari, ya seperti yang dia cari adalah tempat-tempat dan kondisi di mana ada majelis zikir, ada majelis talim, ya. Dan dalam hadis itu kesimpulannya bahwa mereka nanti kembali menghadap kepada Allah dan Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, apa yang dilakukan hambaku sementara kalian meninggalkannya. Malaikat mengatakan, ya Allah, mereka senantiasa memuji kamu, mengagungkan kamu. Allah mengatakan, hal yarawni, apakah mereka melihat saya? Malaikat mengatakan tidak. Kemudian Allah mengatakan, kaifa law yarawni, bagaimana andaikan mereka melihat saya? Maka malaikat mengatakan, tentu dia akan semakin memuji, mengagungkan diri. Allah bertanya lagi, mereka dalam majelis zikir, dalam majelis taklimnya itu apa yang mereka minta? Ya. Malaikatnya mengatakan yas'aluna lakal jannah, yas'aluna kal jannah. Mereka memohon dan meminta surga. Allah mengatakan hal yarawna al jannah, apakah mereka itu melihat surga atau tidak? Malaikat mengatakan tidak. Allah pun mengatakan kaifa law yarawnaha, bagaimana yang akan mereka melihat surga? Maka malaikat itu mengatakan tentu mereka semakin semakin mereka meminta perlindungan dari api neraka. Dan yang perlu digaris bawahi dalam hadis itu, karena malaikat pun bertanya kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, tapi ada tuh yang ngikut di situ pengajian, ternyata tidur gitu. Tidak ada satu pun ada. Bagaimana statusnya orang ini, ya Allah? Apakah ini dicatat juga? Bila yang dia tidak mendapatkan mungkin sesuatu dari ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiainya, Pak Ulama dan lain sebagainya, karena mungkin mengantuk dan lainnya. Bagaimana statusnya orang ini? Maka tapi karena keberkahan majlisul ilmu, maka dia pun tidak diharamkan dari pahala yang didapatkan oleh orang yang ikut majlis ini. Itu salah satu keberkahan menghadiri majlis ilmu. Tapi jangan tahu sudah sengaja pergi tidur. Kan terkadang ada orang yang tidak bisa tidur kalau di rumahnya. Tapi kalau hadir majlis ilmu cepat mengantuk. Ada gitu. Jazakumullah khair. Semoga majelis kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya diminta untuk menyampaikan satu tema tadi seperti sudah disampaikan, petunjuk menghadapi masa depan yang mengkhawatirkan. Saya awalnya tidak tahu masa depan yang dimaksud di sini masa depan yang mana. Nah, tapi tadi beliau Pak Kiai sudah menyinggung ya. Karena memang kita sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim, berbeda dengan orang-orang yang non muslim. Karena kita selalu menginginkan dan menuntut dan meminta dan memohon kepada Allah dan mencari bagaimana supaya kita bisa meraih keduanya. Kita tidak menginginkan cuma sekedar kemudian berhasil, beruntung, sukses di dunia, kemudian nanti di akhirat masuk neraka. Tapi seorang muslim yang justru yang harus diutamakan bagaimana supaya dia bisa sukses, bisa berhasil, bisa selamat nanti di hari kemudian di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait
Pertama dengan kondisi dan keadaan kita sekarang. Ya, kita ada suatu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, supaya kita mencari apa yang menjadi penyebabnya dulu ya, sehingga keadaan kita secara umum umat Islam yang kemudian lebih dari sisi apa namanya ekonomi, dari sisi ini dan itu kita terkalahkan dengan umat-umat lain. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Ya. Kalau sudah katanya terjadi proses transaksi jual beli dengan bentuk al-'ainah, ini salah satu bentuk jual beli riba. Tabaya'tum bil 'ainah itu seperti umpamanya saya membeli dari seseorang satu barang dengan harga 10 juta secara taksi, secara berangsur. Dan setelah saya jual kepada dia secara berangsur 10 juta, dia ambil barang itu, kemudian saya beli dari dia dengan harga 8 juta cash. Itu termasuk dalam bentuk jual beli yang tidak dibenarkan. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, idza tabaya'tum bil-'ainah, dan itu dilarang. Itu saya kan itu kalau dia sudah punya kan, berharga untuk jual. Tapi karena dia beli dari saya dengan harga cicil 10 juta, kemudian setelah barang itu diambil, saya beli dari dia harga 8 juta dengan cash. Jadi berapa untungnya saya? Dapat untung kan? Dapat untung, padahal akadnya akan jual beli. Akadnya akan jual beli, tapi itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Iza tabaya'tum bil-'ainah. Ini salah satu bentuk transaksi yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa akhadtum bi adnabil baqar. Ini gambaran bahwa ketika kita sudah orientasi dunia, ya. Waraditum bizarri, itu gambaran pokoknya wa akhadtum bi adnabil baqar. Penduduk itu kan kalau orang ingin, kalau mau biasanya menanam biasanya itu al-bakar kalau sekarang bukan lagi bisa diganti ke anunya, bukan lagi al-bakar, itu mobil yang dipakai menanam itu. Kan dulu kan orang masih pakai sapi kalau mau lurus itu sapi. Sekarang bukan pakai sapi, bukan pakai kerbau kan. Sekarang pakai lupa akhirat, kata Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW, wa taraktumul jihadah, dan kalian meninggal dengan harta, dengan jiwa, atau dengan lisannya. Apa kata Rasulullah SAW? Sallallahu alaikum dzullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan dan menjadikan kehinaan dan kerendahan terhadap kita. Kapan kehinaan dan kerendahan itu bisa terangkat dan bisa hilang? Ketika tiga sebab tadi itu sudah dilakukan, ya, kita sudah terjadi proses transaksi jual beli. Semua masyarakat Muslim orientasinya, semua dunia, tidak ada lagi yang berpikir akhirat. Ya, sudah meninggalkan jihad secara lisan maupun secara harta maupun secara jiwa, pokoknya. Dari mata umat-umat yang lain. Kapan itu bisa hilang? Kapan itu bisa kerendahan dan kehinaan itu bisa hilang dari umatnya Rasulullah SAW ketika mereka sudah hidupnya orientasinya dunia? Maka Rasulullah mengatakan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Ya, hatta tarji'u ila dinikum. Jadi dalam hadis ini, satu hadis, tapi Rasulullah SAW menyebutkan penyebab kenapa kemudian kita menjadi terbelakang, kenapa kemudian kita menjadi lebih rendah dibandingkan umat-umat yang lain. Kemudian Rasulullah SAW memberikan resepnya. Resepnya cuma satu. Hatta tarji'u ila
dinikum, sampai kalian katanya kembali kepada agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, meskipun sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini statusnya dhaif, ya, lemah. Rasulullah SAW mengatakan, ala innaha satakunu fitnah. Satakunu fitnah. Ketahuilah bahwa suatu saat nanti akan terjadi fitnah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu ya. Jadi Ali bilang, kasih kami jalan keluar, apa yang kami harus lakukan? Mal makhraju minha ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kitabullah, jalan keluarnya harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, kita lihat ternyata dalam Al-Quran banyak ayat-ayat, ya. Dalam Al-Quran memberikan kita semacam langkah-langkah ataukah yang harus kita tempuh. Siapapun yang ingin meraih kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat, ya, dunia dan akhirat bukan cuma dunia saja, bukan cuma akhirat saja, termasuk nanti di alam kubur, termasuk nanti di hari kemudian, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim orientasinya begitu. Kita menginginkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, bukan dunia saja. Maka hal yang pertama yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita mantapkan mulai dari sekarang, pertama adalah iman. Ya, pertama adalah iman. Berbicara tentang kondisi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman, maka yang perlu diperbaiki iman. Ya. Kalau kemudian agama kita ini ingin dijadikan seperti dulu, menjadi lebih hebat dibandingkan agama kita sudah hebat, artinya kita bisa lebih menguasai keadaan dibandingkan umat-umat yang lain, maka hal yang paling pertama yang harus diperbaiki adalah iman. Dan itu janji Allah. Wa'adallahu allazina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ardi. Itu la yastakhlifanna, itu bukan main. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main berjanji. Kalau dalam ilmu balaga dia punya taukid, penguat. La yastakhlifan, dalam itu namanya lam taukid. Kemudian nunnya juga nun taukid. Dua penguatnya. La yastakhlifannahum fil ardi. Maka kami akan jadikan mereka berkuasa di dunia. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kemudian wala yumakkinanna dinahum alladzi irtadalahum. Yang kedua janji Allah. Agama kita ini akan dijadikan agama yang lebih hebat dan dibandingkan agama yang lain. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilanna min ba'di khaufihim amna. Allah akan merubah keadaan dan kondisi kita yang tadinya ada rasa khawatir, ada rasa takut, menjadi rasa aman. Apa syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syarat pertama Allah mengatakan, mereka harus beribadah, menyembah kepada saya dan tidak mempersekutukan saya. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bagaimana mungkin kemudian kita ini bisa diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih banyak ritual kemusyrikan yang terjadi, termasuk kemarin berita tentang yang di gua itu yang mencungkil, atau bertanya benar itu bagian yang mencungkil mata kesugihan, itu kan termasuk, ya, itu semua kemusyrikan, ya.
Apakah kemudian Allah akan membantu dan menolong umat kita ini sementara banyak di antara umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjerumus dalam kemusyrikan? Ini kan terkadang orang bertanya, bukannya Allah Ustaz mampu untuk menghancurkan orang-orang yang sebagaimana menghancurkan kaum-kaum sebelumnya? Iya betul, Allah mampu. Tapi pertanyaannya sebenarnya harus dibalik. Pantaskah kita ini mendapatkan pertolongan dan bantuan dari? Pantaskah kita mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah? Ya, jangan sampai kita dibantu dan ditolong oleh Allah, kemudian menjalankan kondisi banyak kemusyrikan. Nanti menganggap bahwa ya, kayaknya kemusyrikan apa yang dia lakukan dari kemusyrikan itu adalah sesuatu hal yang benar. Jadi hal yang pertama adalah ya qululani la yusyriku nabi. Jadi iman mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun mempersekutukan Allah. Itu la yastakhlifannahum fil ardi. Ya. La yastakhlifannahum fil ardi, itu janji Allah. Jadi jangan kemudian mengatakan apa hubungannya mengisahkan beribadah kepada Allah dengan kemudian dijadikan berpuasa di dunia ini. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. La yastakhlifannahum fil ardi. Di akhirat nanti apa? Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini kalau kita nanti cemas dengan akhirat, maka kuncinya adalah pertama perbaiki iman. Kalau kita mengkhawatirkan kehidupan kita nanti di hari kemudian, maka langkah hal yang pertama juga perbaiki iman. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat nanti di hari kemudian. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya, ya. Harta yang pernah kita kumpulkan, jabatan yang pernah kita duduki dan lain sebagainya, ya. Wala banun, anak kita juga tidak mampu memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalbun salim. Kalbun salim menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah hati yang penuh dengan kalimat la ilaha illallah. Kalbun salim menurut Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu adalah hati yang sama sekali tidak pernah mempersekutukan Allah. Jadi ketika kita cemas dengan kehidupan kita nanti di akhirat, sekarang perbaiki iman. Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan nanti kita dari kemudian kecuali iman dan amal saleh. Kalau Al-Fudail bin Iyad rahimahullah itu pernah suatu ketika berjumpa dengan seseorang dan beliau bertanya, kan umurka? Berapa katanya umurka? Orang itu tadi mengatakan situna sana. Anda nina 10 tahun umurku. Bisa juga. Iya, sudah 60 tahun umur saya ini. Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan munzu sittina sanatin tusiru ila Allah yushakuan tablugh. Sejak kamu lahir sampai berumur 60 tahun, kamu melakukan perjalanan menuju Allah. Berarti sebentar lagi kamu akan sampai. Apa maksudnya Al-Fudail bin Iyad? Sebentar lagi kamu akan mati. Karena memang ya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan amar ummati ma baina sittina wa sab'in. Pada umumnya umurnya umatku antara 60 dengan 70. Wa qalla man tajawaza zalik, dan sedikit yang bisa melewati angka 70. Dan seterusnya lebih sedikit lagi. Umur orang 70, 80, 90 itu bisa dihitung. Bisa ditunjukkan. Karena memang Rasulullah mengatakan batasan umurnya umat antara 60 dengan 70. Kemudian orang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fudail bin Iyad mengatakan hal ta'rifu ma'naha? Disinggikan sebetulnya. Tahukah kamu apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Orang tua tadi mengatakan la ya aba'ani. Saya tidak tahu artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fa'allimni, tapi ajar, kalau begitu ajarkan saya apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fudail bin Iyad mengatakan man alima annahu abdul lillah alima annahu raji'un ilaihi.
Siapa yang meyakini bahwa dirinya adalah hamba Allah, maka dia harus meyakini bahwa suatu saat nanti dia akan kembali kepada Allah. Itulah annahu raji'un ilaihi. Dan barang siapa yang meyakini bahwa suatu saat nanti dia akan kembali kepada Allah, alima annahu waqifun baina yadayhi, maka dia harus tahu bahwa suatu saat nanti dia akan berdiri di depan Allah. Tidak ada di antara kita ini kecuali akan berhadapan dengan Allah. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada salah seorang di antara kita ini kecuali dia akan berbicara langsung dengan Allah, wa laisa bainahuma turjuman, dan tidak ada yang menerjemahkan pembicaraannya antara dia dengan Allah. Sampai kita berpikir biasanya tidak tahu jalan bahasa Makassar dengan bahasa Bugis. Ya. Laisa bainahuma turjuman. Tidak ada yang menerjemahkan. Ya. Jadi kita akan berdiri di depan Allah waqifun baina yadayhi. Ya. Dan itu tidak ada lagi istilah kelompok-kelompok kita datang menghadap, tidak ada. Ya. Allah mengatakan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap di antara kita yang datang menghadap kepada Allah fardan, sendiri-sendiri. Jadi tidak ada berhubung lagi tunggu dulu teman itu dulu waktu sama-sama ke pengajian kita sama-sama menghadap, tidak ada. Datang kita sendiri-sendiri menghadap kepada Allah. Dan satu hal yang perlu juga kita ingat, nanti di hari kemudian tidak ada istilah pertanggungjawaban kolektif. Bila satu saja yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, tidak ada. Pokoknya kita datang menghadap, kemudian Allah bertanya, dulu waktu di Indonesia kamu organisasimu apa? Langsung mengatakan, saya Muhammadiyah ya Allah. Tidak mungkin Allah mengatakan, oke silakan antum mundur. Nanti Kiai Jamat Allah saja yang bertanggung jawab, karena dia yang mendirikan Muhammadiyah. Datang lagi satu ditanya, kamu apa? Saya ini ya Allah. Tidak mungkin Allah mengatakan silakan mundur. Nanti Kiai Haji Masyar saja yang bertanggung jawab, karena dia yang mendirikan. Tidak mungkin. Bahkan cenderung bisa saja, cenderung orang-orang yang pernah nanti kita ikuti di dunia nanti itu berlepas diri. Siapa suruh mengikuti kan? Saya cuma akan mengajak. Terus sama dengan setan. Setan itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Saya tahu kan jadi sesekaya. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Tugasku katanya cuma mengajak dan mempengaruhi kamu, ternyata kau ikuti ajakan saya. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Sesali saya. Sesali dirimu sendiri. Sesali dirimu sendiri. Dan jangan bayangkan bahwa nanti di hari kemudian bahwa orang-orang yang pernah dekat dengan kita, istri, anak, dan lain sebagainya akan bisa berbuat sesuatu untuk kita. Bahkan cenderung orang-orang yang pernah dekat dengan kita itu menghindar dan tidak mau ketemu. Coba kalau kita bahasa surah Abasa wa ta'ala ini mengerikan. Di surah Abasa itu kalau dibaca mengerikan memang. Yauma yafirrul mar'u, hari di mana seseorang lari dan menghindar dari saudaranya. Padahal waktunya di dunia sama-sama tidur satu kamar. Ya. Tapi menghindar. Wa ummihi wa abihi. Bahkan dia menghindar dan lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dan menghindar dari teman-temannya dan anaknya. Karena kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena kita disibukkan dengan urusan kita masing-masing. Bahkan orang-orang yang mujrim kemudian di hari kemudian Allah menceritakan bagaimana sifatnya orang-orang yang biasa, orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, dan kemudian bahkan dia mengusulkan kepada Allah. Andaikan saudara-saudaranya, anaknya, orang tuanya bisa dijadikan tebusan supaya dia tidak disiksa, maka dia akan menjadikan tebusan saudara dengan anaknya dan orang tuanya. Itu di surah Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu
Al-mujrim menginginkan law yaftadi min adzabi yaumidzin bibani. Andai kan bisa dia jadikan tebusan anaknya, wa sahibati wa bani wa fasilatihi allati, itu yang penting dia tidak disiksa. Dia akan menjadikan tebusan anaknya, saudaranya, istrinya, suaminya. Maka kita ini tidak ada yang bisa. Ya. Saya mengatakan, ada suamiku rajin salat tahajud. Dia suami tak, tapi kita apa? Atau suami mengatakan, ada istriku rajin membaca Al-Quran. Iya, istri rajin membaca Al-Quran, tapi apa yang bisa kita dapatkan? Tidak ada yang bisa membantu kecuali iman dan amal saleh. Ya. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka hal yang paling pertama ketika kita ingin memperbaiki, ketika kita pikirkan tentang masa depan kita, dunia dan akhirat, maka yang harus pertama diperbaiki adalah iman. Makanya Rasulullah SAW selama sebanyak 13 tahun berada di Madinah yang diperbaiki, yang dikokohkan, yang dipermantap adalah imannya para sahabat. 13 tahun di Madinah Rasulullah SAW, sehingga hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah syariat itu, ya, tentang masalah syariat itu pada umumnya nanti turun di Madinah. Madinah cuma 10 tahun di Madinah Rasulullah SAW berdakwah. Ya. Haji, perintah haji nanti diperintahkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Perintah mengeluarkan zakat nanti diperintahkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Puasa nanti juga diwajibkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Zakat dan haji kecuali salat. Ya, salat yang sejak di Mekah sudah ada perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Tapi ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan tentang halal dan haram, tentang transaksi jual beli, tentang masalah keluarga dan lain-lain sebagainya, ya, hampir semuanya diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Karena yang perlu dipermantap dulu adalah iman. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, andaikan ayat yang pertama turun mengatakan jangan minum khamar, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan meninggalkan minum khamar. Andaikan ayat yang pertama turun jangan berzina, jangan mencuri, maka tidak ada seorang pun katanya mereka yang akan meninggalkan pencurian dan meninggalkan berzina. Tapi ayat yang pertama turun berkaitan tentang masalah akidah dan keyakinan, berbicara tentang surga dan neraka, dan ketika mereka sudah meyakini itu baru turun ayat. Jangan begini, jangan begitu, ini halal, ini haram, maka mereka lebih mudah untuk menerima. Maka hal yang paling pertama yang harus kita perbaiki mulai dari sekarang adalah iman. Yang mengatakan wa ma ahwajuna ila tajdidil imani billah. Kita sekarang perlu untuk memperbaiki memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang krisis keimanan. Ya, krisis keimanan. Kita sekarang lebih mempercayai dengan kekuatan-kekuatan yang kita lihat secara kasat mata dibandingkan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Maka ketika iman kita ini bagus, maka tidak ada yang perlu kemudian kita merasa khawatir dan takut. Maka kemudian berpikir macam-macam, bagaimana andaikan seperti ini, andaikan seperti ini, andaikan seperti ini. Perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah saya sampaikan dulu. Ketika turun ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin hadza. Ya. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin hadza. Innamal musyrikuna najas, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Ya, sudah mengatakan bahwa najisnya bukan najis ain, tapi najis maknawi, imannya yang najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin hadza, maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah Fathu Makkah. Ya. Ketika turun ayat ini, banyak sahabat Rasulullah SAW yang kemudian datang menghadap kepada Allah. Ya. Mereka datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Banyak sahabat Rasulullah datang menghadap kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka ini orang-orang musyrik dilarang masuk ke Mekah, kira-kira kami di sini di dalam Mekah perputaran ekonominya nanti bisa chaos atau bisa berbahaya. Karena mereka ini yang membawa keluar masuk gandum, ekspor impor gandum mereka yang bawa.
Tapi mereka dilarang masuk kota Mekah. Bagaimana? Ya, bagaimana umpamanya perputaran apa namanya? Ini kan perlu juga dijadikan landasan. Kalau mereka tidak datang, umpamanya tidak datang bekerja, nanti pekerjaan di Indonesia terbengkalai. Ya. Ini yang dikhawatirkan sahabat pada waktu itu. Ya. Kalau mereka ini dilarang masuk kota Mekah, padahal selama ini perputaran ekonomi kita mereka yang lebih banyak menyokong, karena mereka perputaran ekspor impornya mereka yang bawa, ya, maka turun ayat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sambungannya juga ayat itu. Allah mengatakan wa in khiftum ailatan. Kalau kalian khawatir dan takut jangan sampai menjadi miskin disebabkan karena mereka dilarang masuk ke kota Mekah, kalian khawatir perekonomian kalian tidak bisa berputar dengan baik karena mereka dilarang masuk kota Mekah, fasawfa yughnikumullahu min fadli, maka yang akan membuat kamu kaya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini harus kita yakini. Apa sih yang susah dan sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Langit saja dan bumi ini Allah bisa ciptakan. Apalagi kalau kita coba mau dikasih menjadi orang kaya dan lain-lain sebagainya. Tidak ada yang sulit dan susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalan masalah bagaimana iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama yang perlu kita perbaiki dan perlu kita perbaharui tajdidul iman. Perbaharui iman kita, perbaharui kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini kan iman kita ini kan bukan main. Ya. Kata ulama kita, yazidu wa yanqus. Ya. Bertambah dan berkurang. Ya. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kalau sering menghadiri majelis, coba bandingkan. Sering menghadiri majelis-majelis ta'lim, itu pasti ada perasaan dengan sendirinya iman terasa bertambah dibandingkan ini. Saya ke kondisi kita kan semenjak terjadi pandemi, jarang makin pergi ke masjid, jarang makin ikuti kajian-kajian dontong gila saja iman. Ya. Tapi ketika kita rajin menghitung majelis, rajin mengikuti majelis ta'lim, ya, rajin pergi ke masjid, maka keimanan itu juga akan terasa bertambah karena memang mengatakan yazidu bit ta'at. Iman ini bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan. Dawa yang kusubil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi ya banyak ayat dalam Al-Quran seperti contoh qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung dan berhasil dan sukses orang-orang beriman. Jadi siapapun yang ingin sukses, siapa yang berhasil, pertama iman yang diperbaiki. Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Ya, Allah bersumpah dari waktu bahwa semua manusia berada dalam kerugian dunia dan akhirat. Ya, yang mengatakan dunia dan akhirat saja semua. Wal asr innal insana lafi khusr. Semua manusia ini berada dalam kerugian dunia dan akhirat. Kecuali siapa? Siapa yang pertama disebutkan oleh Allah? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Pertama itu yang perlu diperbaiki adalah iman. Kemudian yang kedua adalah apa? Menghadapi dan mencemaskan bagaimana nanti kita di dalam kuburan, bagaimana nanti di depan Allah di hari kemudian, bagaimana kehidupan kita ke depan, khususnya generasi-generasi kita yang akan datang. Maka yang kedua adalah at-taqwa, perbaiki takwa kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Wal yakhshal ladzina law taraku, dalam mereka takut dan khawatir kalau kita meninggalkan generasi-generasi di'afan. Di'afan di sini oleh ulama sebagian mengatakan di'afan lemah dari sisi dari sisi ekonominya, dari sisi keilmuannya, dari sisi pokoknya lemah dari segala-galanya. Maka apa konsep yang ditawarkan oleh Allah? Khafu alaihim. Kemudian Allah mengatakan falyattaqullah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Maka hal yang paling pertama, yang kedua adalah perbaiki takwa. Ya. Ini bukan main. Saya teringat kisahnya Asim al-Asam itu ya. Al-Asam ketika dia
kumpulkan istri dan anak-anaknya. Kemudian mengatakan faqad azamtu ala an ahuj. Saya katanya sudah bertekad ini untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dia minta tanggapan istrinya, dia minta tanggapan anak-anaknya. Bagaimana saya ini pergi haji atau tidak? Ini perlu diminta tanggapan istri dan anak-anaknya. Karena dulu kalau orang pergi haji lalu baru pulang. Karena perjalanan. Ya. Kalau sekarang kan tidak. Ya. Mudah-mudahan tahun ini alami haji kayaknya. Ya. Ya. Jadi dia minta tanggapan istri dan anak-anaknya. Istri dan sebagian anaknya mengatakan, jangan pergi haji dulu. Kalau kamu pergi haji ini kan lama baru pulang, perjalanan 2 bulan, pulangnya lagi kembali 2 bulan. Kalau kamu pergi haji di belakang nanti ini siapa yang akan menguruskan? Kalau gula kami habis, beras kami habis, terigu kami habis, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Siapa yang ngurus? Ya. Tapi ada satu anaknya Hatim Al-Asam, rahimahullah, al-bintu taqiyah, ya, seorang perempuan yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Apa Nabi bilang sama bapaknya? Ya abati, idhhab ilal haji fa innaka lasta biraziqin. Wahai bapakku, berangkat maki pergi haji karena bukan kaum yang memberikan rezeki. Coba. Berangkatlah bapaknya Hatim Al-Asam pergi melaksanakan ibadah haji. Ternyata apa yang dikhawatirkan tadi saudara-saudaranya lain terjadi. Beras habis, gula habis, minyak habis, tandun habis. Habis semua. Datang lagi saudara-saudaranya kepada saudarinya yang meminta bapaknya untuk pergi haji. Nah sekarang bagaimana ini? Gara-gara kau yang suruh pergi bapak haji, pergi mau cari uang. Akhirnya yang perempuan tadi al-bintu taqiyah masuk ke dalam kamar dan berdoa kepada Allah. Ya. Apa dia bilang? Doanya, Allahumma ya Allah, Engkau yang mengatakan dalam Al-Quran, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan jalan keluar dan kami akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian mengatakan, la tafdahni amama akhwati. Jangan, ya Allah, jangan engkau permalukan saya di depan saudara-saudara. Karena dia yang meminta bapaknya untuk pergi melaksanakan ibadah. Jangan engkau ya Allah permalukan saya di depan saudara-saudara. Maka dalam riwayat itu, qadar Allah, ya kalau mungkin sekarang ya istilahnya mungkin bupati, pemimpin, penguasa daerah tersebut melakukan jaulah. Dia memantau keadaan-keadaan bagaimana keadaan masyarakatnya. Pas di depan rumahnya Hatim Al-Asam, dia merasa haus. Kemudian dia mengatakan kepada pengawalnya semua, nawilni bikubin minal ma. Ambilkan 1 gelas air, saya mau minum. Haus kan? Karena kebetulan di depan rumahnya Hatim Al-Asam dia berhenti, maka pengawalnya masuk di rumahnya Hatim Al-Asam minta air minum. Setelah itu doakan. Setelah dia minum, dia bertanya, ini rumah siapa? Pengawalnya mengatakan, ini rumahnya Hatim Al-Asam. Dia mengatakan, baitur rajulis salih, oh ini rumahnya orang yang saleh. Kemudian mengatakan, alhamdulillahillazi saqani min baitir rajulis salih. Alhamdulillah katanya yang menghilangkan rasa haus saya dari rumah seorang yang saleh. Kemudian dia berkata, aina Hatim Al-Asam? Di mana Hatim Al-Asam? Kenapa dia tidak keluar? Maka dia pengawalnya mengatakan, zahaba ilal haji. Lo kena sama melaksanakan ibadah, pergi melaksanakan ibadah haji. Apa kata sang pemimpin tadi? Dia mengatakan, izan yajibu alaina an nukafi ahla. Kalau begitu selama dalam perjalanannya melaksanakan ibadah haji, kita yang berkewajiban untuk menanggung kehidupan keluarganya. Maka tadi sang pemimpin mengeluarkan 1 kantong emas dari, yang dulu kan masih uang ya, bukan istilah ditransfer, diminta kemudian dijanji bila nanti ditransfer kembali tidak ditransfer, ini tidak, langsung mentongi dan cabut dari kantongnya uang 1 kantong bentuk emas, kemudian dia simpan di rumahnya Hatim Al-Asam. Kemudian dia mengatakan kepada semua pengawalnya, man ahabbani falyasna misla ma sana. Kalau siapa kalian pengawal yang suka sama saya, maka lakukan seperti apa yang saya lakukan. Apa yang lakukan tadi?
Menyeletakkan satu kantong emas. Ada Tommy mungkin kalau pengawalnya terpaksa. Cari-cari perhatian supaya naik itu supaya bisa naik pangkat tuh. Ada yang terpaksa letakkan 2 dinar, 3 dinar. Coba, akhirnya banyaklah uang di rumahnya Hakim Al-Asam. Gembira semua ini tadi. Saudara-saudaranya perempuan. Justru ini tadi yang menangis. Tadi yang berdoa kepada Allah tidak gembira, justru dia menangis. Didatangi sama saudara-saudara, malladzi abkaki faqad asbahna agnan nas. Apalah katanya yang membuatku menangis? Kita ini sudah menjadi orang kaya dengan uang yang kita miliki. Apa kata sang perempuan tadi al-bintun yang berdoa? Wallahi laqad nazara ilaina khalqum min khalqillah fastagnaina fa kaifa law nazara al-khaliq ilaina. Napa yang sesek di ciptaan Allah Ta'ala perhatikan kita, baru satu makhluk Allah yang memperhatikan kita, kita sudah kaya seperti ini. Fakaifa law nadara al-khaliqu ilaina, bayangkan andaikan Allah sendiri langsung turun tangan memperhatikan kita. Ini baru katanya satu makhluknya Allah. Itu min samarati taqwa. Salah satu di antara hasil daripada buah ketakwaan. Kemudian hal yang lain yang perlu dilakukan adalah kata ulama kita melakukan banyak kebaikan. Jadi orang yang selalu melakukan kebaikan dia tidak akan pernah cemas tentang bagaimana nanti kehidupannya di depan Allah, bagaimana di dalam kuburan, tentang bagaimana kehidupannya nanti di dunia, masa depannya di dunia, karena Allah mengatakan waf'alul khair la'allakum tuflihun. Allah mengaitkan dan menggantungkan keberuntungan dalam ayat ini dengan banyak melakukan kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Maka perbanyak melakukan kebaikan, semakin banyak memperbanyak kebaikan, semakin akan ada rasa ketenangan dan ketenangan dalam jiwa. Termasuk ya kebaikan cuma bukan dalam satu bentuk saja, termasuk menghadiri majelis ta'lim. Tadi itu kan hadisnya disampaikan oleh PKI, illa anzala alaihi sakinah. Orang yang sering datang pengajian itu pasti beda. Hatinya akan merasa lebih merasa lebih tenang karena sering mendengarkan tentang ayat-ayat Allah, sering mendengarkan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang begitu. Siapapun yang ingin merasakan ketenangan, siapapun yang ingin merasakan ketenteraman dalam hidup ini, maka harus mendekatkan diri dari sumber ketenangan. Allah mengatakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan pada hatinya orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau kita tenang, dekatkan diri dengan Allah, ya. Jadi waf'alul khair la'allakum tuflihun. Maka banyak melakukan kebaikan itu akan mengantarkan kita selalu optimis tentang masa depan kita, dunia dan akhirat, termasuk nanti di hari kemudian, ya. Saya katakan nanti di hari kemudiannya tolak ukurnya kita iman dan amal saleh, bukan jabatan. Saya biasa mengatakan, andaikan ada jaminan orang-orang yang pernah menjabat satu jabatan seperti bupati dijamin oleh Allah masuk surga, saya juga berjuang mati-matian menjadi bupati. Tapi kan tidak ada jaminan. Yang ada jaminan dari Allah masuk surga adalah yang mereka imannya bagus dan banyak amal saleh. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita menganggap remeh. Selama ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Karena kalau tidak, demi Allah pasti kita akan menyesal. Itu kan dalam Al-Quran ada beberapa ayat penyesalan. Penyesalan pertama itu kita nanti ketika ketika kita sudah mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un. Ketika salah seorang mereka didatangi kematian dalam keadaan sakaratul maut, kita memohon kepada Allah, rabbi rji'un, ya Allah, kembalikan saya. Ya Allah, tunda kematian saya. Apa yang kita ingin lakukan? Sehingga kita memohon kepada Allah supaya ditunda kematian. Allah mengatakan, la'alli a'malu salihan bima tarak. Ada dulu amal saleh yang pernah disampaikan oleh Pak Kiai, pernah disampaikan oleh ulama, pernah disampaikan oleh ustaz. Belum sempat saya lakukan, dan mau mati, tunda dulu, saya mau lakukan. Ya.
Ya Allah, saya dulu belum sempat melaksanakan salat duha. Belum pernah melaksanakan salat witir, belum pernah melaksanakan salat malam. Puasa Senin Kamis saya belum sempat. Ya. Bersedekah pun belum sempat, tunda kematian saya. Saya mau lakukan semua itu. Tapi apa yang bilang Allah dalam Al-Quran? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Padahal minas bawah. Karena itu tobat kita. Karena kalau kapan kita diundur lagi, diundur lagi umur tak, dipanjangkan lagi umur tak, kita akan begitu. Mau kita lagi mati, begitu lagi. Waf'alul khair, maka perbanyak melakukan kebaikan, perbanyak melakukan amal saleh. Dan ini ya baiknya kalau kita melakukan amal saleh itu kan bisa pada saat-saat tertentu kita dalam keadaan terdesak, kita bisa jadikan senjata untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar atau terlepas dari masalah yang melilit kita. Dan itu yang dilakukan oleh orang dulu. Kita sekarang tak balik. Kita sekarang nanti pada saat dalam keadaan terdesak baru janji Allah untuk beribadah. Pokoknya pergi naik perahu, besar ombak, langsung mengatakan, ya Allah, kalau Engkau selamatkan saya sampai di daratan ketemu dengan orang tua dan aku, saya akan berpuasa dan bersedekah. Baru dijanji Allah. Semestinya jangan begitu. Perbanyak amal saleh dulu, kemudian kita mengatakan, ya Allah, kalau memang selama ini puasa yang saya lakukan, kalau memang selama ini sedekah yang saya lakukan, ikhlas saya lakukan karena Engkau, maka lepaskan kami dalam keadaan kondisi seperti ini. Kita tidak. Nanti terdesak lagi baru dijanji Allah. Pokoknya kalau selama ini potong sapi. Itu pun setelah sampai baru menyesal kenapa sapi. Seandainya kambing. Karena ada begitu. Ya. Coba itu pernah kita lihat ya, kisahnya 3 orang itu ya. 3 orang yang berjalan, yang dalam hadis yang berjalan kemudian masuk dalam goa, jatuh batu, ya tertutup. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertawasul dengan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Dia tidak mengatakan, ya Allah, kalau kau keluarkan saya dari goa ini, saya akan bersedekah. Tidak. Tapi dia menyebutkan amal saleh yang pernah dia lakukan. Amal saleh tentang bagaimana dia yang pertama menghindari perzinahan, yang kedua adalah amanah. Itu yang kedua itu amanah. Gajinya pekerjaannya tidak nak kasih 1 bulan, ya? Tidak, kemudian itu tidak ambil 1 bulan pulang. Oh, ternyata ini diinvestasikan. Gajinya 1 bulan, datang tadi pekerjaannya cari. Dulu tidak sempat saya ambil gajiku 1 bulan, saya pulang langsung kata itu semua gajimu itu, ambil semua. Sapi-sapi, unta, kambing, ambil semua itu. Ini tidak percaya masa gajiku. Itu katanya gajiku dulu, jangan kau untuk itu beli 1 ekor kambing saja tidak cukup. Ternyata diinvestasikan. Kira-kira ada yang seperti itu, ambil semua itu. Oh, sesak investasi ini. Baru mau ambil sendiri. Karena amanahnya. Yang ketiga tentang berbakti kepada orang tua. Ini yang lebih penting lagi. Ya. Supaya kita sadar. Terkadang yang kita lakukan selama ini kepada orang tua, terkadang kalau ada sesuatu hal yang ingin diberikan kepada orang tua, biasanya sisa-sisa tapi anak. Biasanya kalau dia ingin anak tak, yang kan ada yang pekerjaan nenek, bagaimana tidak bisa menghabisi, bawa kami nenekmu. Sisa-sisanya nak kasih ke orang. Dalam hadis ini, coba bagaimana baktinya kepada orang tua. Dia mengatakan, ada setiap hari saya berasus untuk kedua orang tua saya. Pada suatu hari saya terlambat pulang. Saya sampai di rumah, ternyata kedua orang saya sudah tidur. Maka dia mengatakan, saya berdiri di atas kepalanya kedua orang tua, aku pegang itu susu. Dan anak saya menangis meminta susu itu untuk diminum. Saya mengatakan, saya tidak akan pernah memberikan kamu untuk meminum susu ini sebelum orang tua saya meminum. Coba itu. Kalau kita sekarang, seperti saya katakan tadi, nah kocaunya anak kenapa kalian tiga ini sisa-sisanya. Dulu kan orang tua, nanti saya bawakan. Ya, kalau kita begitu nanti dikasih begitu tuh, sisa-sisa tuh nak kasih kaki ini ifalul khair. Jadi perbanyak melakukan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan coba-coba artinya menganggap ini menjadi selama ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan. Sampai nanti kita mengatakan la'alli a'malu salihan fima tarak. Saya ingin melakukan amal saleh yang pernah saya
yang pernah saya tinggalkan. Dan itulah tolak ukur nanti kita di hari kemudian, sukses tidaknya, selamat tidaknya kita di hari kemudian adalah iman dan amal soleh. Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tolong diperhatikan iman dan diperhatikan amal saleh. Ya termasuk tentu wafalul khair, kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan kemengarah kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi segala sesuatu hal yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan cuma yang berkaitan dengan akhirat saja, ya. Berkaitan dengan akhirat untuk mengembangkan kehidupan, bagaimana kehidupan kita, ya, itu termasuk hal-hal yang baik. Saya kira itu pengantar dari saya. Yang jelasnya saya ingin mengatakan, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil, sukses, selamat dunia dan akhirat, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ini yang perlu diperbaiki, ya. Kalau agama kita ingin dijadikan orang-orang berkuasa di dunia, maka yang pertama adalah iman, esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian lanjutnya ayat itu, wa yuqimus salata wa yutuz zakata, dirikan salat. Ini repot kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau membuat kita berkuasa? Nah, banyaknya saf ke belakang dan 2 saf yang datang melaksanakan salat subuh. Kan semestinya kalau kita ingin dibuat berkuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas salat, salah satu syarat yang ditawarkan oleh Allah, kamu ingin berkuasa, kamu ingin agamamu menjadi lebih hebat dibandingkan agama yang lain, kamu ingin rasa takut yang selama ini kau rasakan ingin diganti rasa aman, silakan dirikan salat. Syarat yang kedua yang disebutkan oleh Allah setelah beriman dan tidak mempersekutukan Allah dari setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, kita lihat kadang kondisi umatnya Rasulullah sekarang, kemusyrikan, kemudian bukan main syarat. Anas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ini Anas adalah salah satu sahabat yang terlambat meninggal juga. Dia pernah mengatakan, ma ra'aitu khairan qat. Saya katanya tidak melihat lagi kebaikan yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW kecuali salat. Itu samanya Anas. Tidak ada katanya kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah kecuali kebaikan salat. Itu samanya Anas. Bayangkan andaikan Anas hidup sampai sekarang, Anas radhiyallahu anhu mungkin bilang tidak ada sama sekali kebaikan kayaknya dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya, hal yang perlu kita sampaikan dan sosialisasikan kepada generasi kita ini, supaya kita tidak khawatir ketika nanti kita meninggal, kita tidak khawatir tentang bagaimana kehidupan mereka, maka minta mereka untuk senantiasa memperbaiki iman, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang paling penting adalah setelah belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Terus selanjutnya saya berikan kepada Pak Kiai. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikianlah telah kita dengarkan bersama penjelasan kiat-kiat yang perlu kita tingkatkan dalam rangka menghadapi kecemasan di masa yang akan datang. Yang pertama, memperbaiki dan memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, dan yang ketiga, memperbanyak amal saleh. Para jemaah sekalian, sebelum saya memberi kesempatan kepada hadirin dan hadirat, sebenarnya yang menyebabkan saya mengundang beliau ini karena beliau sering-sering mengirimkan pembangunan pesantrennya di Bangkek. Dan kalau saya jelaskan ini kurang jelas, lebih baik Ustaz sendiri yang hadir. Ya, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada jemaah dan jemaah bisa minimal mendoakan dan ikut berpartisipasi. Apakah Ustaz mau menjelaskan sedikit proyek-proyek pembangunan yang di pesantren? 5 menit. Oke, saya secara singkat saja. Terima kasih. Jadi memang kami sementara merintis satu pesantren tahfiz. Jadi di sana spesialisnya, takhasusnya menghafal Al-Quran dan bahasa Arab saja. Jadi kami tidak campur dengan pelajaran-pelajaran umum. Ya, kalau pelajaran seperti fikih, hadis, tafsir tetap belajar, tapi orientasinya adalah bagaimana anak-anak bisa menghafal dan bisa menguasai bahasa Arab.
Alhamdulillah lokasinya itu ternyata dekat dari pesantren Umi. Pesantren Umi di Padalate, sekitar 8 menit saja dekat situ. Kemarin Ahad saya sempat jalan-jalan ketemu dengan teman-teman yang ada di Umi. Dan kami alhamdulillah di pesantren ada, memang tidak prioritaskan juga terjadi ada subsidi pakai. Jadi ada orang-orang yang memang tidak bisa membayar dan kita berikan subsidi full, mungkin ada sekitar 10 orang. Jadi itu terjadi istilahnya subsidi silang, ya. Jadi bagi mereka yang bisa membayar, alhamdulillah berarti dia menutupi dari sisi bahkan kemarin ada satu dari NTT, saya tidak tahu dari mana juga tidak tahu informasinya. Dia datang pas saya bawa pengajian di Masjid Mujahidin Panggep itu, dia ada di pondok. Saya bilang sama teman, jangan dulu saya pulang. Pada waktu itu kan sebenarnya kita sudah tutup subsidi. Saya bisa bicara dengan orang tuanya, bilang bagaimana Islam di sana, minoritas katanya Ustaz. Bilang apa yang bisa kita lakukan? Dia tidak bisa memang sama sekali. Jadi saya bilang ini tidak bisa ditolak. Dia datang ke sini naik motor, digandeng, dibonceng sama sepupunya dari Makassar, dari NTT. Masa kau tolak, mau suruh kembali pulang ke NTT? Nah, bawa ambil lagi semua barang-barangnya, bilang sudah sih kami saja. Di sini alhamdulillah sekarang kita sementara melakukan proses pembangunan yang lantai 2-nya. Ya, alhamdulillah latihannya sudah naik. Kita sekarang rancang atapnya. Ya, dan itu memang kita selalu mengharap dari setiap item pekerjaan kita cuma lihat saja. Jadi tidak ada memang dana-dana gelontoran banyak jadi yang masuk 50.000, 100.000, 300.000 dan seterusnya. Jadi kita tidak punya dana kecuali kita senantiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala. Tentu kemudian permohonan kepada orang-orang yang senantiasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala gerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita mengatakan dana banyak, tidak ada, ya, tidak ada. Jadi kita kumpulnya itu 50.000, 100.000, 200.000. Jadi setiap item kita tanya tukang berapa berapa semen yang dibutuhkan, berapa batu bata yang dibutuhkan. Kemudian itu kita lempar dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah termasuk kemarin mobil operasional. Alhamdulillah kita sudah ada mobil operasional melalui juga perjalanan. Itu semua atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Jadi insya Allah para jemaah sekalian, siapa yang berkenan nanti di grup Sultan Al-Udin kita akan kirimkan nomor rekeningnya. Ya. Jadi mungkin ada yang jemaah. Ya, silakan Pak Haji Syafri Habib. Ya. Ya, Bro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat Bapak sudah adalah Sultan Al-Udin. Ini menarik tentang masalah petunjuk sedepannya kita. Tapi di dalam Quran juga ada petunjuk bahwa kurang lebih seperti begini. Tidaklah engkau memikirkan atau memahami bagaimana umat terdahulu saya tenggelamkan seperti bisa seterusnya. Lantas ada pernah saya dengar bahwa khusus untuk umat Muhammad itu katanya tidak serta-merta kalau ada dia melakukan langsung turun itu cobaan, tapi dia diberi kesempatan. Apakah ini memang ada ayatnya atau apa yang menunjukkan tentang itu? Katanya kalau masih ada juga ayat, masih ada di antara mereka orang beriman, maka saya akan tangguhkan itu laknat atau apa. Kemudian yang kedua ini tentang masalah transaksi tadi. Saya banyak melihat di masyarakat
tentang masalah seperti haji arisan. Jadi dia arisan terus naik arisannya dan tapi seakan-akan seperti apa ya, pinjaman atau bagaimana. Tapi dia arisan. Kemudian ada juga pernah juga saya dengar tentang masalah seperti mencicil rumah atau apa. Ini kan bagaimana sebenarnya menurut agama itu mencicil yang baik sehingga terhindar dari masalah-masalah seperti yang dilarang. Ya. Kemudian terakhir, saya terkesan tadi ada orang itu yang berdoa kepada Allah terus dikabulkan. Adik-adiknya itu gembira semua, tapi kok dia menangis? Berarti ada dua macam menangis. Pertama menangis karena sedih, yang kedua menangis karena gembira. Apa itu? Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memang yang dimaksud sebenarnya kita ini membaca surat sebagaimana azabnya umat sebelum kita. Salah satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, saya berdoa kepada Allah 4 hal dan dikabulkan 3 dan salah satu di antaranya tidak. Jadi kita tidak akan pernah dihukum oleh Allah, disiksa secara sekaligus langsung seperti umum sebelum dibalik. Itu salah satu permohonannya dan permintaannya oleh Allah kepada Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tadi ada ayat dalam wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi kita ada dua sebenarnya perisai yang bisa menghalangi kita sehingga tidak terjadi azab. Pertama, Rasulullah SAW ketika masih berada di tengah-tengah kita dan sekarang ini sudah tidak ada karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Sisa satu yang masih ada. Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan sama sekali pernah menurunkan siksaan kepada mereka wa hum yastaghfirun selama mereka senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Artinya memang kalau kita lihat sekarang kondisi dan keadaan kita banyak bencana, banyak musibah, banyak asap, mungkin kita ini perlu introspeksi diri. Perlu tobat dan istighfar nasional mungkin istilahnya. Mulai dari atasan sampai paling bawahan banyak beristighfar memohon ampun kepada. Karena itu Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mereka selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah disiksa. Itu yang menjadi pertanyaan. Kita sekarang kalau kita ditanya, kita dalam satu hari beristighfar berapa kali? Ya, Rasulullah SAW saja istighfarnya 70 kali. Ada riwayat mengatakan 100 kali. Rasulullah ini astagfirullah kulla yawmin 70 marrah. 70 kali Rasulullah beristighfar kepada Allah. Dan riwayat lain mengatakan 100 kali. Nah kita ini yang tidak jelas 3 kali itu juga kalau mungkin sudah salah astagfirullah tidak ada istighfarnya. Maka perlu kita introspeksi diri dengan keadaan dan kondisi yang semakin sering kita diuji dan dicoba oleh Allah dalam bentuk musibah, ya perlu, ya, saya katakan perlu ada dilakukan bukan istighasah, istighfar nasional dulu. Istighasah kau minta pertolongan, istighfar gitu baru minta pertolongan kepada Allah. Ya, istighfar nasional mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah arisan. Ini kan arisan sebenarnya bukan cuma arisan haji, arisan secara umum lah ya. Ya, secara hukum ya tidak ada yang menghalangi tentang ketidakbolehannya arisan. Cuma kalau orang arisan itu kan membuka peluang orang untuk berutang. Jadi orang yang pertama naik arisannya itu banyaknya orang pinjami. Itu namanya kan kalau pertama naik arisannya berarti dia mendapatkan pinjaman dari, kalau 100 orang ikut arisan berarti 90, dia meminjam dari orang 99 orang, dan itu jangan dianggap sesuatu hal yang jangan sampai mati. Jadi siapa yang kumpul 1 kali di 1 bulan diundi? Siapa yang bisa memberikan jaminan kita untuk hidup selama 99 bulan?
mati baru tidak ada anak tidak mau ngomongin tahu pokoknya itu tanya orang tua aku dulu dia yang ikut warisan ya. Jadi kan kita akan bertanggung jawab. Artinya kalau sebisa mungkin dari sisi manfaatnya mungkinnya ada, dari sisi manfaatnya karena bisa saling membantu. Cuma itu tadi karena statusnya sebagai utang. Sama tidak tahu kalau arisan haji saya tidak tahu bagaimana modelnya. Apa juga sama sih yang naik pertamanannya. Ini semua yang lainnya itu yang bayar. Tahu gitu kan? Kalau begitu berarti haji yang orang yang pertama naik haji berarti dia berhutang dari orang-orang yang lain. Sementara Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tidak menuntut kita untuk melaksanakan ibadah haji kalau memang finansial tidak memungkinkan. Harus ada kemampuan baik dari sisi fisik ya, termasuk sisi materialnya. Kalau tidak berarti kita tidak wajib. Gugur kewajiban bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai ya, itulah tadi saya katakan, jangan sampai kita berhutang karena ingin melakukan sesuatu hal yang wajib ya. Ini kemudian yang kedua tentang masalah cicil rumah ya. Ini kan begini, jual beli ada dua. Ada jual beli yang sifatnya cash dan ada jual beli yang sifatnya kredit asuran. Dan semua ulama membolehkan. Semua ulama membolehkan meskipun harga atau nilai jual beli cicil itu lebih banyak dibandingkan cash. Umpamanya saya beli HP kalau cash 300.000, tapi kapan cicil berubah jadi 600.000. Cuma masalahnya proses cicilannya itu seperti apa? Karena terkadang ada juga itu kan salah satu di antara bentuk hila. Pengalis hila itu istilahnya pengelabuan sehingga tidak dia sadar terjun dalam riba karena sebenarnya bukan pekerjaannya. Umpamanya ada orang yang kaya banyak uangnya, tapi dia bukan dia yang menjual HP. Tapi orang datang kepada dia bilang saya mau beli HP ini. Itu mau beli HP ini, tapi saya tidak punya. Orang kaya ini tadi pergi beli itu HP. Pergi belikan itu HP, kemudian kasih itu orang, kemudian orang itu dicicil sama cicil sama orang kaya ini dengan selisih harga. Ini sebenarnya secara langsung tidak riba, tapi ada unsur keribaannya. Masalahnya bukan pekerjaannya dia. Kecuali kalau kita langsung cicil, umpamanya di penjual HP, jualnya itu bilang, saya mau beli HP tapi saya cicil. Tapi memang dia penjualnya dia yang menjual, ya. Dia yang menjual itu menjadi tidak sama umpamanya rumah. Umpamanya kita langsung transaksi dengan saya beli rumah saya dengan cicil ya tidak jadi masalah. Tapi masalahnya kalau ada orang ketiga, ada pihak ketiga yang ikut di dalam. Ya. Pihak ketiga yang ikut di dalam dan itulah apalagi kalau akadnya di situ akad dipinjamkan. Itu yang menjadi masalah. Kalau ada pihak ketiga yang ikut. Kalau kita langsung berhadapan, saya beli rumah dengan cicil sekian. Karena saya tidak bisa cash, umpamanya cashnya 100 juta, saya mau cicil, dan hasil cicil, dikalkulasi cicilan secara keseluruhan 150 juta tidak jadi masalah. Namanya jual beli itu namanya berdagang, seberapa banyak pun kita mau itu tidak jadi masalah. Umpamanya ada mengatakan tidak bisa begitu karena terlalu berlebihan. Umpamanya saya beli HP ku 100.000 saya beli, kemudian ada yang mau tawarin 2 juta, mau beli saya jual. Apa kita riba? Bukan, akadnya akad jual beli. Saya untung 1.900.000. Kecuali kalau akadnya akan pinjam ya lain masalah. Sama yang banyak terjadi di masyarakat seperti, dan ini sudah sering saya sampaikan tentang pegadaian, digadai barang, paket istilahnya paket ini, paket ini seperti sawah. Pokoknya saya pinjam sama seseorang uang, kemudian bilang ini sawah saya, jaminan. Itu seharusnya orang yang meminjamkan uang kepada orang yang punya sawah tidak memiliki hak untuk mengelola itu sawah. Cuma sekedar jaminan saja. Yang masih berhak untuk mengelola sawah itu adalah yang punya sawah. Dan kapan terjadi seperti itu, yang meminjamkan mengelola itulah sudah termasuk riba. Ya, riba jelas itu. Termasuk riba yang jelas. Karena Rasulullah mengatakan, kullu qardin jarra manfa'a fahuwa
riba. Dan semua ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan orang yang meminjamkan uang untuk mempergunakan barang yang digadaikan. Kecuali kalau umpamanya barang yang digadaikan kita mengeluarkan biaya untuk memeliharanya, seperti ada orang meminjam uang tapi dia gadaikan kudanya. Kudanya ini kan dikasih makan, dikasih minum. Jadi kita boleh pakai itu kuda sesuai dengan kadar uang yang kita keluarkan. Tapi kalau tidak boleh. Seperti umpamanya gadaikan mobilnya, simpan saja mesin selama tidak rusak. Kecuali kalau umpamanya mobil rusak kalau tidak dipakai sesuai dengan kadar umpamanya kita biayai. Tapi kalau sekedar mengatakan ini saya pinjam uang ini mobilku saya sebagai pegadainya, kemudian kita pakai kiri kanan kemana saja, tidak bisa. Tidak boleh. Ya, Itu. Pertanyaan. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ini yang terhormati narasumber dan seluruh jamaah. Semoga insyaallah bermanfaat. Tadi di awalnya narasumber mengatakan misalnya pada musim pandemi ini banyak sekali orang yang justru melakukan ibadah-ibadah. Syukur Ustaz, alhamdulillah kita di Masjid Al-Audin ini, syukur alhamdulillah justru musim pandemi ini betul-betul kita memanfaatkan melakukan ibadah lebih insentif daripada masa sebelum pandemi. Justru masa pandemi ini semakin memperkuat, semakin memperbanyak, dan semakin lama dan saling bagaimana. Kemudian masalah tadi jual beli, kami pernah juga diskusikan bahwa seorang itu boleh menjual cicil, tapi jangan disebutkan harga cashnya. Misalnya saya jual barang ini 100.000, bayar per kali. Itu kan yang boleh, nggak ada masalah. Sekarang jangan kita mengatakan saya jual ini 50.000 cash, tapi kalau cicil 4 kali itu 100.000. Bagaimana ini? Apakah tidak apa-apa kita menjual cicil tapi tidak usah disebut cashnya? Kenapa kalau kontan dikeluarkan? Nah, kemudian masalah arisan, saya kira banyak ini orang melakukan arisan bukan karena uangnya, bukan karena ini, bukan, tapi hanya karena silaturahminya. Nah, contohnya misalnya di yayasan kami di Yayasan Bone, itu semua uang arisan kita terima itu untuk makan saja. Makan mungkin tak cukup, makan kita tambah lagi kalau kita mau yang tapi enak aja sih kita bukan. Dan rata-rata orang yang ketarisnya itu adalah cucunya. Jadi saya kira tidak mengkhawatirkan siapa yang akan mengalami melakukan hal yang ini. Tapi kalau kita misalnya menimba-nimba manfaat mudaratnya, saya lihat ini lebih banyak manfaatnya. Jadi saya justru anjurkan orang-orang untuk bersilaturahmi melalui arisan. Nah, kemudian terakhir mungkin tadi kami menunggu-nunggu mungkin ada perbedaan menghadapi masa sulit, masa-masa tadi mungkin menghadapi masa depan yang mengkhawatirkan dan masa depan yang cerah, masa depan yang bagus. Kalau masa depan yang mengkhawatirkan mungkin ada tidak yang kita harus lakukan selain daripada hanya sekedar memperkuat iman, memperkuat
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sabar ingatkan juga satu yang disediakan, yaitu saat kita meninggalkan kepada seseorang yang sudah meninggal, jadi kita halalkan pinjamannya. Nah, terus kalau kita berpikir mungkin berbeda nilai pahalanya tatkala kita memberikan pada saat dia hidup dan pada saat dia telah meninggal. Ada juga yang mengatakan kami bincang-bincang dengan anak-anak, mengatakan tidak apa-apa, minta saya dibayar, sesudah itu baru sedekahkan kembali supaya nilainya lebih bagus kalau kita memberikan bukan karena dia meninggal, kita minta kembali dan membuat sedekah kembali agar nilainya bisa bertambah. Nah, bagaimana ini, Ustaz? Segera dulu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir Pak Ketua, silakan Pak. Yang terakhir, karena waktu boleh menguji di paripurna. Iya. Yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi disinggung ayat Yaumal ayat Romanun Lamanun Imam Allah kalau salib kalaupun ini dalam Quran tidak satu. Sering Allah menyebut juga akidah itu akal juga hati. Tak perlu karuna ya. Kemudian yang paling penting gabungan antara hati dan pikiran adalah akhlak. Kenapa Allah tidak menyebut kata aqidah salim atau lubus salim atau akal salim? Nah, di mana? Tadi dikatakan bahwa di akhirat nanti itu kita tanggung jawab sendiri. Apanya kayak? Ini adalah tanggung jawab sosial yang harus kita ambil. Apa tanggung jawab sosial? Kalau amal wa sholihat itu individu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu tanggung jawab sosial. Nanti kita juga dimintai, apalagi seorang pimpinan. Seorang pimpinan itu tanggung jawab sosialnya penting sekali. Dia harus bertanggung jawabkan. Nah, kalau kita mau sendiri menghadap lepas dari tanggung jawab sosial, itu kan tidak mungkin. Ini itu menjadi pemimpin. Para pemimpin yang banyak itu bermasalah. Apa yang dipimpinnya tanggung jawab sosial yang ditanya, itu yang jadi masalah. Kemudian yang ketiga, semuanya itu ada 3 amalan yang kita sebut tadi. Amal, kemudian takwa, dan amal sholihat. Dan dalam Quran ada yang jalan simpel. Misalnya begini, di Al-Quran dikatakan ya ayuhan nasu dulu apapun lagi kalau akhirnya takwa. Manusia dipanggil takwa. Ada juga amanu takwa. Ya ayuhan amanu kutiba usia amanu akhirnya takwa juga akhirnya. Ini bagaimana seperti ini? Saya pernah menanyakan kepada Ustaz, tapi belum memberikan jawaban yang memuaskan, yang bagus. Itu berarti tidak lewat iman, hanya lewat manusia keseluruhan sudah mencapai takwa. Kalau ayat Al-Baqarah harus melalui iman dulu, baru kita bertakwa. Nah itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah. Yang pertama tadi dari Pak Prof. Ibu Prof. Apa tadi? Ya mengenai tentang masalah habis saja. Jadi saya tadi tidak mengatakan. Jadi memang dari sisi umum tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau tadi Pak Prof menyebutkan ada sisi manfaat, ya mungkin itulah sisi manfaatnya. Tapi perlu juga dikhawatirkan jangan sampai ada sisi-sisi ada sisi-sisi negatifnya, ada sisi-sisi negatifnya. Ya, perlu dipertimbangkan.
Tapi artinya secara umum tidak ada yang melarang untuk melakukan arisan. Saya sama dengan meminjam, tidak ada larangan untuk meminjam. Tapi perlu hati-hati. Kemudian selanjutnya tentang masalah tentang masalah jual beli, ya. Tentang masalah jual beli, apakah tidak perlu ya kita mau sebutkan? Saya kira kita mau sebutkan pembayarannya ketika cash nilainya sekian atau tidak ya. Jadi masalah jelasnya pembeli pasti tahu bahwa ketika kita jual secara cicil berarti harga cashnya di bawah daripada harga kreditnya. Dan saya katakan bahwa sebanyak apapun keuntungan yang didapatkan dari hasil akan jual beli itu tidak jadi masalah selama akadnya jual beli. Jadi saya katakan tadi, saya beli HP 100.000, kemudian ada yang membeli 1 juta, saya untuk 900.000. Itu bukan karena saya beli. Cuma kan harus juga dilihat. Jangan terus bilang harga 100.000 kemudian dijual 1 juta, yang artinya keuntungannya yang masuk yang masuk akal, ya, yang bisa diterima. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang tentang hutang, ya. Kalau ada orang yang berhutang kemudian meninggal sebelum dibayar, bagaimana status hutangnya? Sebenarnya kalau kita berbicara secara hukum, kalau kita mau meminta untuk dibayar, maka hak kita dan itu kewajiban ahli warisnya untuk membayar, ya. Kewajiban ahli waris untuk membayar. Makanya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ada orang meninggal sebelum harta warisan itu dibagi, salah satu di antaranya adalah hutang, wasiat, dan yang kedua adalah termasuk hutangnya. Jadi kalau ada hutangnya dikeluarkan dari harta waris yang ditinggalkan baru dibayar. Jangan langsung mati orang tuanya, harta warisan dibagi. Di belakang ada hutangnya, langsung baku 77, kau membagi di sini. Harta warisan itu dibagi setelah semua yang menjadi keperluan orang yang meninggal itu dikeluarkan, termasuk hutangnya. Kalau ada wasiatnya, wasiatnya dikerjakan. Nah, bagaimana kalau umpamanya meninggal dan belum bayar hutangnya dan tidak ada yang bisa dibagi membayar? Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia dan selama hidupnya dia ada niat untuk membayar. Selama hidupnya umpamanya ada niat untuk membayar tapi tidak kesampaian, ya. Kemudian kita yang memberikan uang, meminjam ke uang, ya lebih afdalnya memang kalau mau kita sedekahkan dan kalau istilahnya diputihkan, tidak maafkan. Nah, itu insya Allah jangankan diputihkan, coba menunda saja pembayaran seseorang yang kita pinjamkan kepadanya. Makanya kita pinjamkan 1 juta, ya, selama 1 bulan. Setelah 1 bulan dia datang dan mengatakan, itu dalam hadis sebagaimana masuk hadisnya Rasulullah SAW. Setelah 1 bulan dia datang mengatakan, saya tidak bisa bayar, saya belum bisa bayar, minta minta ditunda sampai 1 bulan berikutnya. Maka 1 bulan kedua itu setiap hari itu sama kalau kita bersedekah setiap hari 1 juta. Itu ditunda saja. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah. Kita tunda orang lain, oke, saya tunda. Jadi setiap hari kita memberikan sedekah kepada orang tersebut, sama saja kalau kita bersedekah setiap hari 1 juta sampai 1 bulan. Datang lagi berikutnya, datang minta ditunda lagi. Nah, tunda lagi. Satu bulan lagi dapat pahala dan seterusnya. Itu barakallahu. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Ketua. Pertama dulu saya tadi sebenarnya tidak masuk mengatakan bahwa di hari kemudian itu tidak ada, maksud saya tidak ada pertanggungjawaban kolektif bahwa satu orang saja yang mempertanggungjawabkan semua perbuatan orang, tidak. Tapi pertanggungjawaban sosialnya tentu harus ada. Bahwa sebagai seorang pemimpin jelas nanti dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang masyarakatnya. Tapi bukan berarti masyarakat yang dipimpin kemudian lepas tidak ditanya. Bebas ada Pak Ketua yang bertanggung jawab, kita bebas dia bertindak. Artinya siapapun yang pernah jadi pemimpin, pernah menduduki jabatan, dia akan ditanyakan ke jabatan dan kedudukan yang pernah dia dapatkan. Jangan Allah mengatakan wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Termasuk akan ditanya
termasuk jabatan kan iman, pangkat iman, itu akan ditanya dan dipertanggungjawabkan nanti hari kemudian di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat itu, Allah Taala yang menjadi sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, pernah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar setelah makan, apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar? La tus'alun hadza yaumul qiyamah. Makanan yang baru saja kau makan ini, kamu nanti kelak di hari kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya tadi, tidak ada pertanggung jawab kolektif, artinya satu orang saja untuk bertanggung jawab, semua tidak. Ya, kalau pertanggungjawaban sosial ya pasti sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang apa ya pasti dimintai pasti dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kemudian insyaallah. Kemudian yang tentang Allah saya belum fakta tentang kenapa kemudian Allah menyebutkan kalbun salim buka afidatun salim, karena memang dalam Al-Quran terkadang kata-kata kalbun disebutkan kata-kata dengan afidah, termasuk juga terkadang disebutkan kata-kata akal. Mungkin seperti ada ulama yang mengatakan bahwa ternyata akal itu bukan di kepala, tapi dia di hati. Wallahualam. Saya belum Allah saya tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata kalbun dalam ayat tersebut. Hanya mungkin nanti saya berusaha untuk cari apa yang menjadi rahasia dari kata dipergunakan kata-kata kalbun dan bukan kata-kata afidah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga mengenai tentang masalah apa tadi? Ya, an-nas at-taqwa. Memang dalam banyak ya ayyuhan nas ittaqullah ya di surah An-Nisa, kemudian ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Saya pernah begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu kemudian ditutup dengan la'allakum tattaqun. Itu menunjukkan bahwa semua aktivitas ibadah yang kita lakukan harus didasari atas dasar iman. Kalau semua aktivitas ibadah yang kita lakukan didasari atas dasar iman, maka itulah yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau umpamanya aktivitas kebaikan yang kita lakukan cuma sekedar rutinitas, cuma karena kebiasaan, cuma karena orang lain juga melakukan, itu tidak akan mengantarkan kita menjadi orang takwa. Karena kapan orang lain berhenti, kita juga berhenti. Kapan kegiatan itu berhenti, maka kita juga berhenti. Itu tidak akan mengantarkan, sementara kita tahu definisi takwa itu ya harus, makanya kalau Pak sebagaimana mungkin Pak Ketua tahu, takun itu kan kita biasa istilahkan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu yufidu al-istimrariyah. Salah satu di antara faedahnya faedah keberlangsungan terus-menerus, artinya bahwa kebaikan dan ketakwaan itu harus senantiasa dilakukan, dan hanya orang-orang yang melakukan amal ibadah yang didasari atas dasar iman yang mampu melakukan itu. Kalau didasari atas dasar rutinitas tahunan sudah. Contoh sekecil saja Ramadan. Kalau orang melakukan salat, hanya pergi melaksanakan salat berjamaah pada bulan Ramadan hanya dengan bukan karena dasar atas dasar iman. Karena orang-orang pada Ramadan itu rutinitasnya memang pergi melaksanakan salat berjamaah di masjid banyak orang, maka sudah lepas Ramadan selesai, berarti juga dia pergi melaksanakan salat berjamaah itu. Karena memang tidak didasari atas dasar iman. Tapi orang yang mendasari atas dasar iman, setiap ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, masih lanjut itu pergi melaksanakan salat. Ya, jadi saya kira antara iman dengan takwa ya, kalau mungkin biasa ulama katakan iman itu adalah bicaranya yang berkaitan dengan hati, sementara takwa itu yang berkaitan dengan amalul jawarih, amalan-amalan yang berkaitan dengan fisik ya, seperti salat dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Ketua. Saya Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini semua. Assalamualaikum. Memberikan panjang dalam kebaikan, dan Allah memberikan kita kesehatan dan menjaga kita semua dari segala hal-hal yang tidak tinggi, yang tidak baik. Boleh satu dari Zoom.
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada seluruh Tidak ada tanya dari Zoom. polisi juga yang berada di Zoom, dan terutama Ustaz, semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan, dan Ustaz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pembangunannya bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi insya Allah nomor rekeningnya kita akan kirim ke grup Sultan Alauddin, dan bisa kita kirim lewat nomor rekening membantu beliau dalam pembangunan asrama tahfiz. Demikianlah, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.